Ini kritiknya Ki Kegat pada cinta romantik. Cinta romantik itu pasti bersyarat. Ya bahasa lainnya kritiknya Ki Kegat pada pacaran. Pacaran itu cinta yang tumbuh berdasarkan produksi khayalan-khayalan dengan pembenaran utilitarian. Ini maksudnya cinta yang berpamrih. Utilitarian itu kan nyari keuntungan. Menurut laki-laki, perempuan adalah objek berdasarkan hasrat seksual mereka. Menurut perempuan, laki-laki itu pelengkap untuk pendamping hidup dan pelanjut keturunan. Masih ada. Ini kan fungsi utilitarian. Cinta romantik dilihat hasil akhirnya. Jadian terus kawin nopo putus. Ya kan, pakai etika sebab akibat. Konsekuensi, dilihat konsekuensinya. Cinta romantik itu sebenarnya yang dicintai dirinya sendiri. Kalau kamu bilang, kenapa kamu cinta padaku? Aku ingin melanjutkan keturunan, ingin punya anak darimu. Itu berarti ya fungsinya utilitarian. Nyari untung. Ya kan? Aku ingin punya teman di hari tua. Ya sama aja. Utilitarian. Prosesnya nyari untung. Aku ingin bersamamu mengarungi bahtera dalam suka dan duka. Itu kan nyari teman hidup. Sama saja. Utilitarian. Jadi masih cinta yang memproduksi khayalan-khayalan yang sifatnya utilitarian. Sama sebenarnya, itu sebenarnya egois. Kenapa? Semuanya tadi diawali dari aku ingin. Kepentingan diriku saja. Aku ingin punya anak darimu. Lah kok enak? Punya anak dariku. Itu kan utilitarian. Selalu mauku yang dibunyikan. Itu kritiknya Ki Kegat pada cinta romantik. Oke. Terakhir ini ya. The most painful state of being is remembering the future, particularly the one you will never have. Wilayah situasi paling menyakitkan adalah membayangkan masa lalu, khususnya seseorang yang tidak mungkin kamu miliki. Membayangkan masa depan, khususnya seseorang yang tidak mungkin kamu miliki. Ini quote untuk yang sedang patah hati baru putus. Kan, apalagi mantannya sudah punya pacar baru. Nah, itu the most painful state of being. Jadi situasi paling menyakitkan, membayangkan masa depan tanpa dia yang dicintai. Wah, apa kamu cie-cie kayak punya-punya? Wong ndak punya. Ini sebenarnya lanjutannya nanti ke sini. To love another person is to have them love God. Ini ada hadisnya. Ya. Kalau dari Ki Kegat kan keren. Kalau dari hadis kamu bosen tadi kan. Kadang-kadang hadis itu membuat kamu bosen karena kamu letakkan di level estetik tadi. Levelnya masih dangkal. Kalau sudah dalam, tidak ada ayat Allah, tidak ada hadis yang membosankan. Jadi mencintai orang lain itu berarti membantunya untuk mencintai Tuhan. Kenapa? Cinta itu karakter ketuhanan yang luar biasa. Kalau bahasa hadisnya kan, cintailah orang lain karena Allah, mencintaimu karena Allah. Itu bahasa hadisnya itu. Cuma ini bahasa filsafat eksistensialnya kan. To love another person is to have them love God. Jadi kalau aku mencintaimu bukan berarti aku menomorduakan Allah, tapi aku mencintaimu dan akhirnya kita berdua jadinya mencintai Allah. Jadi itu rumusnya itu. Oke,
Terakhir, ini eksistensial. Kapan-kapan kita perdalam lagi eksistensialismenya Kierkegaard. Life can only be understood backward, but it must be lived forward. Hidup itu dipahami ke belakang. Kita ambil pelajaran-pelajaran, tapi dijalani ke depan. Jadi, hidup itu dua dimensi. Kita refleksi ke belakang dan melakukan aksi untuk masa depan. Life can only be understood backward, but it must be lived forward. Ini untuk mahasiswa tafsir. Imagine a lover who has received a letter from his beloved. I assume that God's word is just as precious to you as this letter to the lover. As this letter is to the lover. Bayangkan seorang pecinta yang menerima surat cinta dari kekasihnya. Menurutku, kalam Tuhan, kalimat-kalimat Tuhan, wahyu Tuhan itu sama berharganya seperti surat cinta dari kekasih. Jadi perlakukan Al-Quran itu seperti surat cinta. Surat cinta itu kan kamu sayang-sayang, kalau tidur kamu taruh di bawah bantal. Bolak-balik kamu baca lagi, kamu cermati, kamu ciumi. Kan begitu. Kalau ada yang macam-macam kamu marah. Meskipun grammarnya kacau, meskipun tulisannya jelek, meskipun kadang-kadang tidak jelas maksudnya apa, kalimatnya juga tidak karu-karuan, ada ih, deh, ya. Kan biasanya gitu surat cinta itu. Tidak apa-apa, tapi kan kamu sayang. Kadang-kadang kamu nggak paham, tapi kamu sayang. Katanya Kierkegaard, kitab suci itu surat cinta dari Tuhan padamu. Perlakukan dia kayak surat cinta. Jadi jangan dimarahi kalau ada orang mencium-cium, menyayang-nyayang, sangat menghargai, mensakralkan. Silakan aja, itu surat cinta. Wong dari pacar aja kamu muliakan segitunya, apalagi dari Tuhan. Kalau zaman saya kecil, Quran itu ditaruh di lantai ini nggak boleh, harus di pangku, harus didekap. Tempatnya Quran harus lebih tinggi dan seterusnya. Itu ekspresi sayang, ini surat cinta dari Tuhan loh. Cuma yang ngomong ini Kierkegaard, ya kan? Tapi tidak apa-apa, bagus untuk mahasiswa tafsir. Yang kita butuhkan hari ini, katanya Kierkegaard, ini sudah di luar cinta, tapi katanya Kierkegaard, apa yang dibutuhkan zaman ini bukanlah seorang jenius. Orang jenius sudah cukup banyak hari ini. Dunia tambah ruwet gara-gara orang pintar. Melainkan seorang martir yang untuk mengajar manusia agar menjadi taat hingga mati, ia sendiri akan taat hingga mati. Kita butuh guru-guru yang ikhlas mengajar tanpa pamrih untuk peningkatan kemanusiaan. Demi apa? Apa yang kita butuhkan zaman ini adalah kebangkitan. Kebangkitan manusia. Manusia yang jadi manusia dengan hakikat dirinya yang berkarakter ketuhanan, dengan aktivitasnya yang bercirikan cinta. Untuk menuju ke sini kita butuh guru-guru yang rela jadi martir. Dan tidak gampang, tidak banyak guru-guru yang rela jadi martir, mengorbankan dirinya sampai batuk segala. Oke, enggak, ya belum nyampe ke sana, ya martir itu bukan itu. Oke, kalau tadi Patkai, ini Kierkegaard. Love is all, it gives all, it takes all. Cinta itu segalanya, ia memberikan segalanya, ia juga mengambil segalanya. Jadi cinta itu bukan take and give. Jadi cinta itu takes all, give all. Itulah cinta, deritanya tiada akhir.